Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nuranisha dengan NIM 931208619. Di sini saya dari kelompok 8 ingin mereview materi dari kelompok 2, yaitu terkait batas, larangan, dan hiyal pada lembaga keuangan syariah. Yang pertama yaitu larangan-larangan pada lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah memiliki larangan-larangan yang sesuai dengan ajaran agama Islam, antara lain yaitu riba. Riba berarti akad untuk satu ganti khusus tanpa diketahui perbandingannya dalam penilaian syariat. Ketika berakad atau bersama dengan mengakhirkan kedua ganti atau salah satunya. Pelarangan riba dalam Al-Quran dapat dikelompokkan menjadi 4 tahap, yang masing-masing didasarkan pada ketentuan ayat Al-Quran. Keempat tahap pelarangan riba tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Tahap yang pertama menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada zahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekati atau takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman Allah surat Ar-Rum ayat 39. Untuk tahap kedua yaitu riba digambarkan sebagai sesuatu yang buruk yang disertai pula dengan ancaman yang keras kepada orang Yahudi yang memakan riba. Hal ini terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 160-161. Tahap ketiga, riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Hal ini dapat kita baca dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 130. Untuk tahap yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Hal ini terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 278-279. Yang kedua yaitu gharar, yaitu sesuatu yang memperdayakan manusia di dalam bentuk harta, kemegahan, jabatan, syahwat, dan lainnya. Gharar muncul disebabkan karena ketiadaan pengetahuan, sebab objek sekarang tidak ada, dan sebab objek tidak pada kekuasaan penjual. Untuk yang ketiga yaitu judi atau maisir. Judi ialah segala macam bentuk permainan yang di dalamnya terdapat taruhan dan ada praktek untung-untungannya, yang membuat orang yang bermain berharap akan mendapatkan keuntungan dengan mudah. Untuk pembahasan yang kedua yaitu hiyal pada lembaga syariah. Hiyal merupakan suatu upaya untuk merubah yang haram menjadi halal. Maka dari itu secara tegas mengatakan bahwa hiyal adalah batal dan tidak dapat dijadikan sebagai cara mendapatkan hukum. Paling tidak ia mengemukakan 24 alasan. Hila diperbolehkan, apalagi kemaslahatan yang dituju, masuk dalam kategori dzaruriyat atau melestarikan 5 unsur pokok, yaitu menjaga agama, jiwa, keturunan, akal, harta. Yang bersifat qat'i atau kemaslahatan yang dimaksud bukan berdasarkan dugaan atau prasangka, tapi berdasarkan keyakinan yang kuat. Juga bersifat kulli atau kemaslahatan tersebut berlaku umum atau kolektif. Dalam kajian keislaman, hilah dipakai dalam beberapa hal, yaitu hilah atau al-hiyal yang dikaitkan dengan konsep politik, hilah yang dikaitkan dengan ilmu pengetahuan fisika dan metafisika, hilah yang dikaitkan dengan karya bidang sastra, dan hilah yang dikaitkan dengan bidang kajian hukum Islam atau fikih. Bila dikaitkan dengan hadis yang melarang akad ganda atau multi akad dalam suatu objek akad, maka di sini dapat dikatakan fatwa DSN tidak menghiraukan hadis ini walaupun dalam dasar hukum ditulis. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.